Kan Ibu Catherine di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sendiri akan memimpin seminar ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami dibekali, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, juga rekan-rekan yang mungkin masih berusaha untuk masuk dalam ruangan, Tuhan juga menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk selanjutnya, Bu Catherine bisa segera memulai untuk sesi ini. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ibu Eni, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Senang sekali bisa ketemu ya melalui acara ini. Saya yakin kita ini dari beberapa, saya sendiri dari Surabaya, sebagian besar saudara mungkin dari Jakarta ya. Saya sangat berterima kasih untuk Majelis Jemaat GKJ Kartini yang memberikan kesempatan buat saya untuk sharing pada siang hari ini. Oke, kita akan mulai materi kita ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai fatherless atau motherless life ya. Bapak Ibu kemungkinan sudah cukup familiar ya dengan istilah ini. Bapak Ibu bisa melihat screen saya kah? Saya harap bisa ya. Bisa. Baik. Ya, kita tahu bahwa topik ini sebetulnya bukan lagi sesuatu yang asing ya. Sudah sangat lama topik ini ada, namun efeknya masih terus terjadi sampai sekarang ya. Kalau kita melihat di Indonesia sendiri pada tahun 2015 itu sampai sempat ada gerakan Indonesia Darurat Ayah Bapak Ibu. Jadi artinya memang kondisi kebutuhan akan kehadiran ayah itu menjadi darurat ya. Sebelum gerakan ini muncul, ada penelitian yang dilakukan oleh Ibu Risman, seorang psikolog yang melakukan research di Indonesia khusus ya di Sorry, maaf, boleh audionya di off kan supaya saya bisa fokus berbicara ya. Terima kasih. Jadi penelitian Ibu Risman sendiri tahun 2008 sampai 2010 di 33 provinsi di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa negara kita adalah termasuk negara yang paling yatim, Bapak Ibu. Artinya kehadiran ayah maupun ibu itu sangat minim sekali dirasakan ya. Jadi tidak heran kalau negara kita gampang sekali muncul kejadian-kejadian seperti tawuran, ya, demonstrasi yang sangat anarkis, itu semua sebetulnya adalah efek dari ketiadaan ayah dan ibu di dalam keluarga. Saya ingat juga ada catatan dari mantan Menteri Sosial kita, Ibu Kofifa, pada tahun 2017. Beliau mencatat bahwa negara kita termasuk negara ketiga fatherless, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya negara ketiga, artinya betapa minimnya kehadiran ayah. Dan saya yakin ini bukan sekedar kehadiran ayah yang minim, tetapi juga kehadiran ibu. Itu sebabnya kita mengangkat topik ini hari ini ya, fatherless atau motherless life. Bapak Ibu kalau mau melihat bagaimana kondisi dunia tentang kondisi fatherless dan motherless ini, Bapak Ibu bisa lihat ada linknya ya, link theworldneedsafathers.com ini khusus membuat sebuah komunitas yang membantu memberdayakan orang tua, ayah dan ibu bagaimana bisa berperan dengan maksimal di dalam keluarga mereka. Nah, saya tidak tahu kalau di Indonesia sendiri apakah ada komunitas ini. Yang saya tahu hanya komunitas dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, belum menjadi sebuah kelompok besar. Oke, Bapak Ibu, kita coba lihat ya sebetulnya apa sih pengertian dari fatherless dan motherless life ini. Saya memberikan pengertiannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sebuah kondisi di mana tidak hadir ayah atau ibu, baik secara fisik maupun psikologis, yang diakibatkan oleh kematian, perceraian, atau disfungsi di dalam keluarga. Saya akan khusus memfokuskan kepada kondisi disfungsi ya.
Nah, apa itu disfungsi di dalam keluarga? Disfungsi dalam keluarga bisa dibahasakan begini, Bapak Ibu. Ayah atau ibu yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sebagaimana yang mestinya. Kenapa bisa demikian? Karena pertama, ayah atau ibu ini mengalami pengalaman luka batin dari kehidupan mereka pada waktu kanak-kanak, sehingga menghambat pertumbuhan dan kedewasaan mereka. Yang kedua, ayah atau ibu tidak bisa berfungsi juga karena adanya kesulitan dalam kehidupan pernikahan mereka, entah karena perselingkuhan, karena konflik yang terus-menerus, begitu ya. Kemudian ada banyak kesulitan dalam kehidupan pernikahan yang membuat pasangan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang hal ini. Yang ketiga, karena ada pilihan yang selfish yang memang secara sadar diambil oleh salah satu ayah atau ibu atau keduanya, sehingga mereka tidak bisa memainkan fungsi mereka sebagai orang tua semestinya. Ya. Lalu yang keempat, kondisi disfungsi dalam keluarga ini bukan berarti tidak ada cinta, Bapak Ibu. Bukan tidak ingin memberikan cinta, bukan. Tetapi disfungsi ini menjadi terjadi karena tiap individu, baik ayah atau ibu, tidak mampu mengekspresikan cinta mereka dengan sehat dan benar. Ya, karena sejatinya setiap kita, bahkan animal aja punya insting ya untuk merawat anak, mengasuh, menyayangi, melindungi, begitu ya. Apalagi kita sebagai human being gitu. Jadi bukan tidak bisa mencintai atau tidak mau mencintai, tetapi karena tidak mampu mengekspresikan cinta itu dengan sehat dan benar. Nah, sekarang coba kita lihat nih sama-sama Bapak Ibu. Seperti apa sih gambaran keluarga yang disfungsi ya? Saya memaparkannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adanya kekerasan dalam keluarga. Kita sangat familiar dengan ini ya. Bahkan saya kemarin mendengar berita di Indonesia itu 1 bulan ada 1000 kasus perceraian Bapak Ibu. Yang salah satu diakibatkan oleh KDRT. Jadi manifestasi disfungsi dalam sebuah keluarga, salah satu cirinya adalah adanya kekerasan dalam keluarga. Entah ayahnya yang abusive, ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa, helpless gitu ya, pasif ketika anaknya di-abuse oleh ayah dia hanya diam, misalnya begitu. Atau tadi yang saya sudah sempat singgung sedikit ya, adanya perselingkuhan, affair, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi begitu ya, sehingga keadaan atau suasana di dalam keluarga itu menjadi sangat tidak nyaman ya, seperti semacam ada racun gitu di dalam hawa keluarga. Termasuk juga sebetulnya yang dikategorikan KDRT ini adalah ketika ayah tidak lagi menafkahi keluarganya Bapak Ibu. Tapi bagi kita kan jarang sekali ya hal ini untuk kita laporkan bahwa keluarga kita mengalami KDRT begitu. Nah, ciri yang kedua, disfungsi dalam keluarga itu bisa terwujud dalam bentuk salah satu ayah atau ibu atau bahkan keduanya itu mengalami sakit yang menahun sehingga tidak bisa menjalankan perannya dengan optimal. Misalnya dia kena stroke atau juga mengalami gangguan secara psikologis. Misalnya ada ibu yang setelah melahirkan dia mengalami depresi yang berat sehingga tidak bisa berinteraksi dengan anaknya, atau ada ayah ibu yang mengalami gangguan mental atau adiksi kecanduan tertentu ya, narkoba, atau ini paling banyak terjadi ya, kecanduan narkoba atau perjudian begitu, pornografi yang tidak kelihatan, itu juga sebetulnya masuk dalam kategori keluarga yang disfungsi. Yang ketiga Bapak Ibu, keluarga yang disfungsi itu juga bisa nampak dari tidak adanya arah di dalam keluarga. Jadi keluarga ini dibangun itu tidak punya misi, tidak punya visi ke depan ya. Keluarga ini mau dibawa kemana, tidak ada disiplin yang ketika anak melakukan pelanggaran, tidak ada konsekuensinya gitu ya. Lalu tidak ada perencanaan ke depan anak-anak mau studi seperti apa, mau berkarir di mana begitu. Jadi sama-sama benar-benar tidak ada kejelasan di dalam keluarga. Yang keempat, cirinya adalah ketika keluarga itu suasananya sangat kaku, Bapak Ibu. Dalam arti sangat otoriter ya, misalnya ayah yang menerapkan disiplin seperti militer, sehingga semua orang di dalam rumah itu merasa takut untuk mengekspresikan diri,
takut untuk menyatakan, ayah kamu salah, kamu sudah keliru membuat keputusan, takut, nggak berani begitu. Jadi semua yang salah, kita tahu salah, tapi kita diam saja. Diakibatkan oleh sikap yang otoriter. Atau misalnya juga bukan otoriter, tetapi legalis ya, artinya sangat kaku di dalam ajaran-ajaran religi misalnya. Jadi kita itu harus pelayanan, harus ada family altar, harus saat teduh bareng misalnya. Kalau nggak ada itu rasanya keluarga kita ada yang cacat gitu. Harus dilakukan. Jadi kegiatan spiritual, kegiatan rohani itu lebih merupakan sebuah kegiatan mekanis begitu, bukan karena adanya interaksi, adanya pemahaman yang jelas. Yang kelima cirinya Bapak Ibu, keluarga yang disfungsi itu bisa tampak juga dari parent yang immature. Artinya orang tua ini entah ayah atau ibu memang punya pembawaan yang tidak matang. Ya, seperti yang tadi saya singgung di depan, kenapa menjadi bisa disfungsi? Karena ada pengalaman masa lalu yang menghambat seseorang bisa bertumbuh dewasa. Ya, jadi ketika dia menjadi orang tua, dia menjadi orang tua yang immature, tidak bisa membuat keputusan. Ada konflik di dalam keluarga, udah bingung, ya. Ada bencana dalam keluarga, udah bingung mesti bagaimana ya mengambil keputusan, ya. Mengambil keputusan, membuat aturan itu menjadi inkonsisten misalnya. Nah, ini datang dari parent yang immature atau parent yang memang bersifat narsistik, Bapak Ibu. Narsistik itu kita tahu ya, orang yang sangat mengagumi dirinya sendiri. Jadi parent dengan pembawaan seperti ini ya dia nggak terlalu mempedulikan apakah anaknya, pasangannya itu happy atau tidak. Dia lebih mementingkan bagaimana dia bisa happy, gitu ya. Kemudian ini paling banyak terlihat ketika di media sosial ya, banyak parent yang sangat senang untuk mengekspos, membangun citra gitu ya. Saya pernah ada satu klien tuh yang anaknya komplain kepada saya, dia bilang mama tidak peduli kalau saya ketika kami pergi piknik, saya sebenarnya sedang tidak ingin mempost apa-apa di dalam sosial media, tetapi mama suruh saya untuk terus posting. Jadi semua kegiatan itu yang kami lakukan dalam as a family itu harus diposting gitu. Sehingga saya sampai malu sekali tidak punya privacy. Hanya untuk supaya mama punya ego, mama punya kesenangan, mama punya citra itu dilihat orang gitu ya. Ini parent yang narsistik Bapak Ibu. Ya. Yang membuat keluarga menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keenam, Bapak Ibu, disfungsi keluarga itu juga bisa terjadi karena tidak adanya connection. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, hampir 99% itu ini penyebabnya. Tidak ada connection, Bapak Ibu. Apa maksudnya tidak ada connection? Maksudnya begini, keluarga antar individu itu susah sekali untuk dekat, untuk bicara dari hati ke hati, untuk menceritakan permasalahannya gitu ya, untuk diketahui dia sedang merasa apa, itu susah sekali ya. Jadi yang terjadi di dalam relasi atau interaksi di dalam keluarga itu adalah saya hanya tahu dia kebiasaannya apa, dia bekerja seperti apa gayanya, dia cara bicaranya seperti apa, yang kami bicarakan adalah hari ini bikin apa, besok makan apa, kamu sudah sekolah belum, ada PR atau ulangan atau tidak, begitu. Tapi kita nggak kenal betul anak kita atau pasangan kita itu sebetulnya sedang merasa apa, gitu ya. Ketika dia mengalami misalnya masa puber, ada mimpi basah, anak nggak bisa ceritakan kepada orang tuanya, mah kenapa tadi aku mengalami ini, gitu ya. Jadi antar pribadi itu relasinya ya sangat di permukaan begitu, ya. Bahkan tidak bisa mendeteksi bahwa anak saya ini sebenarnya mungkin dia sedang trauma nih, tapi saya nggak ngeh kalau dia sedang trauma, gitu. Ya, kalau saya mau bicara dengan anak saya bingung apa yang saya mau tanyakan. Saya pengen cepet-cepet aja selesai dah, pokoknya selesai makan udah selesai, berarti kan nggak perlu ngobrol lagi, gitu. Itu ketiadaan connection, ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana yang saya alami sendiri ya Bapak Ibu supaya apa yang saya jelaskan ini bisa kita pahami dengan lebih clear. Saya ini hidup dari keluarga yang besar Bapak Ibu ya.
papa mama saya punya 10 anak, saya anak ke-10 Bapak Ibu. Nah, jadi rumah saya itu bisa dibayangkan ya, sangat crowded, rame gitu ya. Bukan hanya karena 10 saudara, tapi sepupu saya bisa ikut tinggal di rumah kadang-kadang gitu ya. Keponakan bisa datang dan stay beberapa hari gitu. Jadi setiap orang di dalam keluarga itu nggak bisa berbicara dan ada orang yang sepenuhnya mendengarkan. Karena saya 10 bersaudara, saya usia 6 itu sudah punya keponakan. Jadi saya umur 6 tahun itu sudah jadi tante, Bapak Ibu. Nah, ketika saya mulai sekitar usia sekitar 9 tahun, 9 tahun ya 9-10 tahun itu, berarti kan keponakan saya sudah umur 4 tahun ya. Pernah ada satu peristiwa, waktu saya lagi di luar rumah, saya itu melihat dengan mata kepala sendiri, keponakan saya itu ditabrak mobil, Bapak Ibu. Wow, itu sangat shocking sekali buat saya. Sampai saya itu bukan datang menyelamatkan keponakan saya. Keponakan saya itu sedang menyeberang jalan, jadi lepas dari pegangan ibunya gitu ya. Jadi mamanya entah mau bayar taksi bagaimana, kemudian anak ini nyelonong, nyebrang lalu ditabrak mobil gitu. Saya saking shockingnya itu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya lari pulang ke rumah dan saya ceritain, Ma itu ponakan saya tuh namanya Rini ya. Rini itu ditabrak mobil loh begitu. Jadi kan semua orang di dalam rumah itu panik, lalu cepat-cepat ke jalan untuk menyelamatkan keponakan ini. Nah, setelah ponakan ini diselamatkan, untung tidak apa-apa ya, tidak sampai dia pingsan, dia hanya memar di dahinya begitu. Tapi anggota keluarga karena masing-masing semuanya sibuk gitu ya. Saya yang pada waktu itu masih usia kanak-kanak, saya itu nggak bisa menceritakan trauma saya. Kenapa? Karena setiap orang setelah peristiwa itu selesai, udah seperti nggak ada apa-apa lagi begitu. Tidak ada saudara atau orang tua yang bertanya, kamu tadi kaget ya? Kamu tadi gimana rasanya waktu melihat itu gitu? Nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya itu menyimpan penghayatan dan pengalaman itu secara pribadi. Saya menyimpan sendiri, bahkan sampai saya besar seperti ini. Jadi pengalaman itu tidak pernah diceritakan, tidak bisa diceritakan, tidak tahu mau diceritakan kepada siapa, karena juga tidak tahu kira-kira ada nggak yang dengerinnya. Kalaupun mendengarkan, apa ya responnya begitu? Ya, jangan-jangan nanti saya disalahin, kok kamu nggak nolong, kok langsung pulang misalnya. Jadi tidak ada koneksi, kedekatan untuk bisa membagikan apa yang dialami. Nah, itu contoh ketiadaan connection, Bapak Ibu, ya. Jadi ada masalah attachment di sini. Nah, saya coba singgung sedikit ya tentang attachment. Di dalam psikologi itu Bapak Ibu ada istilah attachment yang artinya kelekatan. Nah, setiap kita itu punya gaya kelekatan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kelekatan ini adalah keinginan kita untuk dekat, berelasi, dan intim dengan orang lain, ya. Kalau gaya kelekatan kita itu waktu dari kecil, misalnya kayak tadi ya, papa mama saya, saudara-saudara saya itu tidak tanya, no comment, no respon begitu. Maka saya menghayati bahwa keluarga saya itu avoid, menghindar gitu ya. Kalau ada kedukaan, ada orang yang dimarahi, kita semua diam, nggak mau bicara gitu tentang kenapa tadi kamu dimarahin, nggak mau bicara. Jadi semua orang avoid. Nah, karena avoid, maka saya mempercayai bahwa oh ternyata berelasi itu tuh harusnya avoid ya, harusnya nggak perlu bicara ya, harusnya nggak perlu sharing ya, begitu. Sehingga ketika saya dewasa, saya waktu berelasi dengan anak saya, dengan orang lain, saya juga nggak ngeh dan tidak mengerti bagaimana harus bertanya. Karena yang terbiasa saya alami adalah avoidant, ya, attachment-nya avoidant, menghindar. Karena avoidant atau menghindar ini, maka saya ya hidup dengan diri saya sendiri. Saya bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri, saya kelihatan mandiri. Tetapi di balik saya mandiri, Bapak Ibu, saya itu tidak butuh orang dan tidak peduli orang sebetulnya. Kenapa? Karena saya tidak ingin merepotkan orang. Ya, kalau saya ceritakan saya merepotkan orang. Tapi bersamaan dengan itu sebetulnya saya juga tidak suka direpotkan orang lain. Jadi kalau saya membawa gaya attachment avoidant ini dalam keluarga saya,
saya akan gampang sekali menjadi sepaneng, stres, nggak nyaman ketika anak itu cranky, anak itu butuh saya, anak itu curhat, atau pasangan saya curhat gitu ya. Saya mungkin hanya tahan beberapa menit, ya, atau apalagi kalau kehidupan ini terus berlangsung seperti sekarang pandemi, kita setiap hari ketemu 24 jam, saya nggak tahan, saya merasa disusahkan begitu. Jadi reaksi saya adalah ketika anak saya curhat misalnya, cobalah kau cerita sama mamamu, cobalah kau cerita sama papamu, cobalah kau cerita sama temanmu begitu. Itu message yang saya sampaikan kepada family saya bahwa tolong kamu selesaikan sendiri problemmu. Itu. Nah, bentuk attachment yang kedua, Bapak Ibu, adalah gaya attachment yang anxiety, yang penuh dengan kecemasan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan avoidant, ya. Jadi, saya itu selalu merasa safe, aman kalau saya itu dibutuhkan, kalau saya itu ditanya, kalau saya itu diperhatikan. Jadi, ketika saya menjadi anak, saya akan sibuk itu memperhatikan saudara-saudara saya, memperhatikan orang tua saya, bahkan bisa mengambil peran sebagai orang tua untuk orang tua saya. Karena saya punya kebutuhan untuk terus lengket. Jadi ketika saya mulai dewasa dan punya anak saya sudah menikah dan tidak lagi kontak dengan saya, minim informasi, minim tanya saya, minim berkunjung kepada saya itu gelisah. Kok kenapa ya dia nggak mutuin saya lagi ya? Jadi saya tanpa sadar, saya ingin mengintervensi keluarganya. Saya sering datang ke sana, saya ikut campur urusan cara dia mengasuh anaknya misalnya. Karena ada anxiety. Saya takut saya itu tidak lagi dibutuhkan. Ya. Jadi kalau dengan teman atau dalam konteks orang berpacaran nih untuk anak muda ya yang mendengar sesi ini, saya itu menjadi takut ketika pacar saya udah nggak telepon saya lagi. Kenapa ya 1 minggu ini cuman kok berkurang ya dia menelpon saya. Jadi saya itu terus asking, jadi memonitor ya, menjadi polisi buat dia, mengawasi dia ada di mana. Nah, bentuk yang ketiga Bapak Ibu, attachment yang ketiga itu yang ambivalen. Namanya juga ambivalen ya, ada 2 valen. Saya ingin dekat tapi saya juga ingin jauh. Jadi kadang-kadang di dalam relasi saya dengan pasangan saya sewaktu-waktu bisa hangat, bisa friendly, bisa sangat caring gitu ya. Tapi ada waktu-waktunya saya itu bisa menjauh gitu dengan pasangan saya. Saya nggak comfort untuk cerita, saya menjadi diam, dingin gitu ya. Bisa tanpa sebab yang jelas. Dan saya memang tidak menyadarinya kenapa saya memainkan gaya relasi yang seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, gaya attachment yang keempat itu yang secure, Bapak Ibu. Nah, ini gaya yang sebetulnya diwariskan oleh orang-orang yang memang mature, yang dewasa, yaitu attachment yang sehat, yang secure, yang aman. Artinya, saya itu tidak merasa keberatan kalau orang bergantung kepada saya. Tapi saya juga nggak keberatan kalau saya sewaktu-waktu membutuhkan orang lain. Saya tidak takut ketika teman saya suatu waktu ingin punya me time, dia tidak mengkontak saya dalam 1 bulan. Saya fine-fine aja. Saya yakin bahwa relasi kami baik-baik saja. Kalau saya yang merasa kangen, ya saya yang berinisiatif menghubungi dia. Ketika terjadi konflik dalam relasi kami, saya akan berinisiatif untuk bertanya, kenapa tadi ya, kok kayaknya saya merasa kamu marah sama saya. Saya tidak menunggu dia untuk mengambil inisiatif duluan, tidak. Karena saya merasa secure, saya merasa aman dengan diri saya, jadi saya nyantai aja untuk memulai relasi, saya nyantai aja untuk menanyakan, membahas tentang konflik. Nah, Bapak Ibu, 6 ciri ini yang sering mewarnai atmosfer di dalam keluarga yang kemudian dihayati sebagai tidak hadirnya ayah atau ibu. Jadi fatherless atau motherless itu bukan semata-mata tidak hadir secara fisik atau tidak bisa memberikan fungsi nafkah, bukan ya Bapak Ibu, tetapi nuansa dalam family, atmosfer yang terbangun seperti apa itu sudah merujuk kepada ada atau tidaknya, ada atau minim atau banyaknya kehadiran fungsi ayah atau ibu. Nah, mudah-mudahan ini jelas ya buat Bapak Ibu. Saya akan memberikan list statement di sini. Saya kasih waktu Bapak Ibu untuk membaca statement-statement ini ya. Ada 17 statement. Silakan Bapak Ibu baca. Kalau Bapak Ibu memilih ya, berarti
mungkin ada ciri-ciri kita mengalami pengalaman fatherless dalam hidup kita pada waktu kita masih kecil. Silakan Bapak Ibu ambil waktu 2 menit untuk membaca dan memberi tanda. Kalau boleh juga ikut mencatat ya, kalimat yang mana yang saya mengalaminya gitu, sehingga kita tahu mungkin berarti di area itu yang kita harus membereskannya. Silakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu menjawab ya hampir sekitar 3 atau 4 dari kalimat-kalimat ini, bisa dikatakan kita mengalami pengalaman traumatik dari ketiadaan kehadiran ayah dan ibu dalam hidup kita pada waktu kita masih kecil. Oke, nanti Bapak Ibu akan bisa membaca lebih banyak daftar pertanyaan atau daftar kalimat ini di materi yang saya bagikan. Saya ada share tentang buku. Nah, di dalam buku itu ada daftar pertanyaan ini yang Bapak Ibu bisa go further ya, bisa lebih lanjut untuk melihat dan menganalisanya. Oke, saya lanjutkan materinya ya Bapak Ibu. Nah, karena kita ini orangnya personal, setiap kita ini kan berbeda ya, personal, individual gitu ya. Maka penghayatan tentang ada tidaknya kehadiran ayah atau ibu dalam hidup kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi dalam satu keluarga dengan ayah dan ibu yang sama, penghayatan saya dengan kakak saya, penghayatan saya dengan adik saya tentang fatherless, motherless ini berbeda. Ya, jadi respon saya terhadap situasi hidup ketika saya berelasi kemudian hari di kehidupan saya kemudian juga akan berbeda karena penghayatannya berbeda. Ditambah juga dengan bagaimana lingkungan mempengaruhi kita pada waktu kita bertumbuh. Misalnya ketika saya remaja, saya mulai keluar dari keluarga, saya merantau, saya sekolah di luar pulau misalnya ya, akan berbeda penghayatan saya tentang fatherless dan motherless dibandingkan saudara saya yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua. Ya, mungkin saudara saya yang masih tinggal dengan orang tua tidak terlalu merasakan itu karena sampai mereka dewasa mereka terus bersama orang tua. Mereka bisa melihat bagaimana keterlibatan orang tua dalam hidup mereka. Ya, jadi faktor ini juga kita perlu pertimbangkan ketika kita mau mengevaluasi bagaimana kehidupan keluarga saya, apakah ada unsur fatherless dan motherless. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang suasana keluarga. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang terjadi sih di dalam diri kita ketika kita mengalami kondisi fatherless atau motherless ini. Ada banyak area Bapak Ibu yang akan terganggu dalam diri kita. Secara umum orang suka mengatakan ada masalah identitas ya, identitas dirinya jadi tidak jelas sampai ujung-ujungnya ada masalah homoseksual, LGBT gitu ya. Tapi sebetulnya tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Banyak area dalam hidup kita yang akan terganggu ketika kita mengalami penghayatan fatherless motherless ini. Yang pertama dari aspek emosi saja. Dari emosi itu yang akan terjadi adalah kita akan sangat sulit merasakan apa yang kita rasakan, yang kita hayati, apa yang kita jiwai ketika kita melakukan sesuatu. Saya merasa apa ya? Ketika orang berkata begitu tuh saya rasa apa ya? Saya nggak bisa tahu. Memang benar-benar nggak tahu gitu. Dan yang kedua, saya nggak bisa sebutin namanya. Mungkin saya tahu apa yang saya rasakan, misalnya saya kok deg-degan ya. Jantung saya kok berdetak lebih kencang ya. Tangan saya kok keringatannya. Saya tahu feeling itu, tapi saya nggak tahu ini namanya apa gitu. Saya juga susah membedakan ini saya sebetulnya lagi tersinggung atau sebenarnya saya sudah mulai marah. Nah,
saya nggak bisa memilah ya, memberikan kelas diferensiasi, membagi ini saya ini merasa apa. Karena ketika saya mengalami, ingat tadi cerita tentang pengalaman traumatik saya, tidak ada yang bertanya, nggak ada orang yang pernah membicarakan tentang perasaan saya. Jadi saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Tidak ada juga orang yang mengafirmasi, meneguhkan apa yang saya rasakan, atau memberi contoh akan apa yang saya rasakan. Jadi saya nggak tahu. Misalnya nih, saya deg-degan ketika didekati oleh orang asing gitu ya, tapi saya hanya rasa deg-degan. Kemudian kalau misalnya ada connection antara saya dan orang tua saya, lalu orang tua saya bilang begini, kayaknya kamu waktu itu kemungkinan terancam, kamu merasa terancam ya, kamu merasa sendirian ya dalam situasi itu. Nah, kalau ada afirmasi, penjelasan, connection yang seperti itu, saya jadi belajar, saya jadi tahu, oh kalau kayak gitu tuh berarti saya sedang terancam. Tapi karena tidak ada connection, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Jadi ketika saya menjalani kehidupan saya, aktivitas saya, pengalaman yang begitu kaya dalam hidup, saya nggak bisa memaknainya. Saya naik pangkat, saya ujian gagal, ya pacar saya diambil orang lain, saya nggak bisa memaknainya. Pokoknya saya rasa nggak enak aja begitu. Jadi hidup yang saya jalani itu efeknya adalah saya merasa monoton dengan hidup, nggak ada makna. Dan kalau ini terus berlanjut ya, saya mengisolasi diri, saya nggak punya teman, wah, saya akan menjadi orang yang semakin murung dan depresif, Bapak Ibu. Yang ketiga, karena saya murung, depresif, saya nggak nyaman, terisolir, nggak ada yang ngerti saya kan sebenarnya cemas. Jadi bawaan saya itu nggak tenang. Ya, saya selalu gelisah, susah tidur jadinya ya, karena kecemasannya terlalu tinggi. Nah, cemas ini kan sebenarnya sebuah energi yang harus diekspresikan ya. Tapi karena dia bercokol di dalam diri saya, nggak bisa saya olah, saya akan keluarkan dalam bentuk kemarahan. Saya hanya tahu dengan marah, dengan bersikap agresif begitu. Jadi kalau ada orang yang berbicara sesuatu guyon yang sebenarnya sepele, saya bisa pengen marah begitu mendengarnya. Atau kalau kita lihat ya, 2 minggu terakhir ini Bapak Ibu pasti lihat di TV tentang orang-orang yang demo protes tentang undang-undang Omnibus Law itu, Bapak Ibu bisa lihat ya anak remaja itu betapa agresifnya sampai anarkis banget merusak. Itu sebetulnya karena banyaknya kemarahan, kecemasan yang nggak bisa diekspresikan, nggak bisa dibicarakan, nggak ada orang yang mendengarkan. Sehingga mereka harus mengkompensasikannya keluar begitu. Jadi agresivitasnya ditujukan keluar. Sekolah jadi miss the class, tidak mau sekolah, drop out, ya, ikut geng motor, ikut kegiatan-kegiatan yang merusak. Atau Bapak Ibu ekspresinya ke dalam diri agresivitasnya, menyimpan kemarahan, dendam. Pada anak remaja ini cukup ngetren yaitu self harm Bapak Ibu, melukai diri sendiri. Kenapa? Karena saya sebenarnya cemas, saya tapi nggak tahu bagaimana. Apakah pokoknya saya rasa nggak enak aja, dan saya tidak bisa rasakan. Jadi saya harus melukai diri saya supaya saya bisa sedikitnya tahu, oh ternyata saya itu sakit toh, oh saya itu terluka toh, begitu. Ya. Nah, kemudian ada juga bentuk yang lain yaitu mengalihkan moodnya tadi ya, mati rasa, kecemasan, agresi, kemarahan, ketakutan itu mau dialihkan. Ya, dengan cara melakukan hal-hal yang lain. Misalnya jadi terlibat dalam banyak kegiatan, ada orang yang menjadi over committed ya, misalnya di gereja semua pelayanan dia ikuti, over committed. Karena saya sebetulnya sedang gelisah, saya tidak ada rasa apa-apa. Jadi untuk mengatasi perasaan ini saya teradiksi dalam satu kegiatan, saya kecanduan. Atau kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, kecanduan merokok, perjudian, begitu. Atau dalam bentuk yang menurut masyarakat cukup sehat, itu kecanduan kerja, Bapak Ibu. Ada orang yang merasa senang sekali kalau kerja itu bisa lembur, gitu ya. Bahkan bosnya sangat acungin jempol, wah kamu tuh setia banget sama perusahaan, setiap hari kamu lembur. Belum tentu itu sehat, Bapak Ibu. Tapi masyarakat kita sudah terdistorsi, sudah rusak. Kita berpikir orang yang rajin kerja, sampai banyak lembur, over komitmen, itu tuh sehat begitu.
Atau juga yang menjadi super mom atau super dad. Bapak Ibu pernah dengar istilah ini? Super mom atau super dad itu menjadi orang yang sangat bisa segala sesuatu. Ya, saya yang perbaiki genteng, saya juga yang ganti pampers anak, saya juga masak, saya juga yang bersihkan rumah gitu. Sampai saya kelelahan, nggak punya waktu lagi untuk memikirkan diri saya, untuk merasakan perasaan saya tidur. Itu cara saya untuk mengatasi ketidaknyamanan dalam hati saya. Nah, yang kedua di area relasi Bapak Ibu. Karena tadi ya, saya itu tidak ditanggapi, saya tidak punya connection, jadi saya itu mempercayai bahwa saya itu bukan orang yang penting dalam hidup keluarga saya. Ketika saya mau cerita, "Mah, saya ada kesulitan ini." "Aduh, Mama nggak ngerti, kamu tanya aja guru lesmu." Begitu. Ya, responnya begitu. Oke, memang kita nggak ngerti, tapi mungkin respon kita lebih coba berempati. Tapi kalau tidak ada respon yang seperti ini, misalnya ya, atau misalnya sepeda saya rusak, Pak, bannya kempes. "Aduh, sorry, Papa belum ada waktu, masih banyak kerjaan, besok ya, ditunda-tunda, begitu ya. Lama-lama anak itu melihat memang hidupnya, kehadirannya dalam keluarga itu bukan pribadi yang penting. Pekerjaan Papa lebih penting, handphone, melayani customer dengan handphone, chat dengan teman di handphone Mama itu lebih penting, saya nggak penting. Nah, karena saya tidak penting, maka saya juga akan berpikir bahwa orang-orang di luar sana, teman-teman, guru saya itu juga berpikir saya itu bukan orang yang penting. Jadi karena saya bukan orang yang penting, saya percaya orang lain menganggap saya tidak penting, ya saya juga nggak perlulah berelasi dengan orang. Saya nggak perlu menyapa orang lebih dulu, gitu ya. Saya cukup dengan diri saya sendiri aja. Atau saya tidak penting, saya melihat orang lain semua penting, Papa penting, Mama penting, sehingga saya ini selalu mendahulukan keinginan orang lain daripada kepentingan saya sendiri. Jadi relasi saya bisa dangkal, berjarak dengan orang, atau saya terjebak dalam relasi yang buruk. Saya berkorban untuk kepentingan orang lain. Gitu, ya. Atau saya terjebak saking saya ingin merasa diri saya important, walaupun relasi itu buruk, ya kita sering dengar ya ada anak remaja yang berelasi dengan pacar yang gampang meng-abuse dia, ya tapi dia tetap aja nempel sama pacarnya. Kenapa? Ya daripada tidak ada relasi, daripada tidak ada yang mempedulikan saya, setidaknya ada pacar yang walaupun jahat kadang-kadang masih bisa menemani saya pergi makan. Misalnya seperti itu. Ya. Yang berikutnya itu distorsi Bapak Ibu dalam relasi. Distorsi itu maksudnya kabur, blur gitu. Jadi ketika saya tidak bisa ketika saya merasakan papa mama saya tidak terlibat dalam hidup saya, mereka menganggap saya tidak penting, tapi kan saya nggak bisa protes. Jadi saya protesnya kepada siapa? Kepada saudara saya, kepada teman saya, gitu, kepada pasangan saya. Jadi ketika pasangan saya sedikit tidak menggubris apa yang saya ngomong, tidak menanyakan apa yang saya sedang alami, saya tuh sudah gampang merasa marah. Kok dia itu tidak merespek pada saya ya gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah pengalaman waktu dulu gitu. Nah, ini paling sering menjadi sebab dalam keributan dalam relasi dengan pasangan yang sering berujung kepada perceraian, perselingkuhan gitu ya. Karena ada distorsi, kita membawa sebuah kekaburan dalam persepsi kita tentang bagaimana orang berelasi dengan kita. Lalu kita mempercayai itu dan terus kita pakai sebagai parameter untuk melihat orang lain. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Aduh, waktu saya semoga cukup nih. Yang berikutnya nih masalah fungsi Bapak Ibu. Ya, kalau kita itu punya pengalaman hidup yang fatherless dan motherless, kita itu tidak bisa berfungsi dengan efektif ya. Kita sulit melangkah dalam karir, kita suka berpindah-pindah pekerjaan, kita tidak tahan dengan tekanan dalam pekerjaan. Jadi atasannya sangat otoriter, kita sudah pengen pindah kerja gitu ya. Terus kita tuh takut mengambil resiko. Misalnya saya itu tidak nyaman dengan pekerjaan ini. Saya sering merasa saya tidak optimal di posisi ini. Saya ingin pindah pekerjaan. Tapi saya tidak bisa untuk keluar dari pekerjaan ini. Karena saya takut kalau nanti saya pindah pekerjaan, belum tentu ada pekerjaan yang lebih baik dari ini. Jadi saya tidak berani mengambil resiko. Jadi saya tidak bisa menjalankan, mengoptimalkan potensi saya.
Yang keempat, masalah spiritual, Bapak Ibu. Orang-orang dengan minimnya kehadiran ayah atau ibu ini menjadi orang-orang yang hipokrit ya. Hipokrit itu munafik ya. Dia mudah sekali menghakimi, menilai, menyalahkan orang, memberi komentar pada orang lain, padahal dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Tapi dia tidak bisa melihat itu ya, ada tembok yang tebal, selaput yang tebal di matanya gitu ya. Atau menjadi orang yang secara spiritual tuh legalis. Tadi sudah sempat disinggung ya, harus taat aturan, harus melayani, jangan lupa memberikan persembahan, harus saat teduh dulu baru kerjakan yang lain. Kalau enggak kamu menganggap Tuhan itu nomor 2 begitu. Sehingga ada rasa bersalah kalau tidak doa misalnya. Jadi relasi saya dengan Tuhan itu seperti relasi atasan dengan bawahan misalnya. Saya harus memenuhi apa yang atasan saya inginkan. Atau ketika saya mengalami masalah yang sangat berat dalam hidup saya dengan cepat menuduh bahwa Tuhan itu jauh dari saya, Tuhan tidak mempedulikan saya. Sehingga saya punya banyak kemarahan dengan Tuhan dan akhirnya saya pindah agama. Saya murtad. Karena saya merasa Tuhan tidak mempedulikan saya. Dan dalam perjalanan spiritual saya sulit mengalami Tuhan hadir. Karena ada tadi ya, faktor emosi yang tumpul. Saya nggak bisa rasa, saya nggak bisa menangis di depan Tuhan. Aneh rasanya, begitu. Nah, selanjutnya ciri yang lain Bapak Ibu, masalah pikiran. Sulit berpikir runut Bapak Ibu. Apa itu runut? Runut itu artinya jelas logikanya. Kalau saya pengen makan, ya makanan itu jualnya di mall. Oke, sekarang musim hujan. Kalau saya nanti ke mall, nanti kehujanan, banjir, bagaimana ya? Tapi saya pengen makan, gitu. Nah, logikanya kan kalau saya pengen makan, ya udah, saya tinggal order mobil, saya pergi ke mall. Atau saya tinggal GrabFood, saya pesan. Saya pengen makan, saya dapat makan. Tapi kalau orang dengan masalah emosi dan pikiran yang sulit berpikir runut, dia sangat rumit, complicated berpikirnya. Untuk makan itu banyak sekali conflicting ya. Saya ingin ini, tapi nanti begini. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begini, jadi di dalam dirinya tidak ada peace ya, nggak sinkron, nggak sejalan pikirannya. Sehingga sulit fokus, nggak bisa konsentrasi, banyak pikiran-pikiran negatif, dan menjadi defensif ya. Diberi masukan, mendengar sudut pandang yang lain itu nggak bisa terima. Karena tadi, berpikirannya selalu negatif. Yang keenam, Bapak Ibu, masalah kepribadian. Ini tadi saya singgung tentang immature ya. Jadi kalau orang tanpa kehadiran ayah atau ibu, dia tingkat kecemasannya pasti sangat tinggi. Dia ingin selalu menyenangkan orang lain gitu ya. Walaupun saya dihina, ya pokoknya yang penting saya tetap berelasi dengan dia, ya saya menyenangkan dia gitu. Atau saya menjadi orang yang sangat perfeksionis. Kenapa saya harus menjadi perfeksionis? Supaya tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk mencela saya gitu. Message di balik perfeksionis ini adalah saya not good enough. Saya tidak cukup baik. Jadi saya harus terus baik, terus memperbaiki sesuatu. Kalau saya mau mengerjakan PR, saya harus koreksi lebih lanjut. Sering dihapus misalnya tulisannya karena tidak cukup baik begitu. Atau kepribadian yang lain. Tadi saya sedang singgung narsistik ya, atau borderline personality. Bapak Ibu nanti bisa lihat di ini ya, di internet banyak sekali gambaran kepribadian seperti ini. Atau yang driven life, Bapak Ibu. Kehidupan yang sangat terburu-buru, ya, seolah segala sesuatu itu nggak akan selesai. Jadi saya harus cepat-cepat gitu. Sehingga bawaannya itu tegang, cemas gitu ya, nggak bisa rileks. Sehingga orang-orang di sekitar itu ikut tegang, ya, karena bawaan orangnya tegang, ya. Saya punya saudara itu karena kami dibesarkan dalam keluarga yang cukup rame, crowded, dan tetangga saya sering melakukan kekerasan, papa dan engkong sering berantem gitu ya. Saya punya cici itu Bapak Ibu, orang yang saya rasa dia agak driven orangnya, sehingga segala sesuatu dia bisa kerjakan, dia orang yang multitasking, tetapi dia nggak bisa diam, dia nggak bisa relax gitu. Kalau disuruh dia nyantai yuk, nonton TV yuk, dia nggak bisa. Sambil nonton TV itu dia nyapu, sambil setrika itu dia cerita gitu ya. Jadi baik fisiknya maupun mulutnya itu aktif terus, dia nggak bisa diam. Dia nggak bisa tidur siang Bapak Ibu. Bagi dia tidur siang itu nggak enak gitu. Ya cuma merem 15 menit, nanti dia bangun lagi karena tubuhnya jadi udah terbiasa.
Ya, karena dari kecil hidup dalam kondisi yang ketidaknyamannya, ya, disharmoni, banyak suara, ribut, bising gitu ya. Jadi pembawaannya itu harus selalu siaga, waspada begitu. Nah, ya, ekspresi dari siaga dan waspada ini adalah saya harus banyak bergerak begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memiliki anak-anak yang hiperaktif ya, atau yang atensi defisit gitu ya, mari kita cek sama-sama, jangan-jangan itu sebetulnya bukan masalah neurologis, tapi masalah karena dia berada di dalam environment yang memang menegangkan begitu. Dia melihat orang tuanya itu kalau bicara itu selalu terburu-buru gitu. Ayo cepat sekolah, ayo naik, nanti terlambat gitu. Sehingga dia sense ada sesuatu yang tidak safe. Sehingga dia menjadi orang yang susah fokus, aktif bergerak begitu ya. Nah, ini semua Bapak Ibu sangat mempengaruhi kondisi fisik kita ya. Kita tahu secara sains bahwa apa yang terjadi dalam kondisi biologis kita, tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan emosi dan relasi kita. Jadi kalau kita mengalami keadaan sekarang ini psikosomatis, gampang sekali terkena gatal-gatal misalnya gitu ya, atau kita punya sakit autoimun, kita susah tidur, ada gangguan di pernafasan, asma, jantung, hipertensi ya, hipertensi, hyperattention artinya ya. Jadi terlalu banyak attention Bapak Ibu. Nah, itu semua datang dari yang tadi tuh. Waktu kita lebih kecil, lebih muda, kita mengalami atmosfer yang suasana relasi emosi, relasi sosialnya itu tidak menyenangkan. Jadi membawa sakit di dalam tubuh kita, termasuk cancer Bapak Ibu. Banyak sekali penelitian neuroscience yang menjelaskan kebanyakan penyakit yang kita alami itu sebetulnya datangnya bukan karena fisik kita yang bermasalah, tapi karena kondisi emosi kita yang bermasalah. Ya, Bapak Ibu pasti ingat ya, di masa pandemi ini salah satu obat mujarabnya apa Bapak Ibu? Jangan stres, ya kan? Sebab kalau kita stres, imun tubuh kita menurun, kita gampang terpapar penyakit, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari semua yang saya jelaskan itu, sebetulnya yang sedang kita munculkan atau ciri-ciri yang dimunculkan oleh kita itu adalah ciri orang yang mengalami trauma. Bapak Ibu kalau lihat dari screen ini bisa tahu bahwa trauma itu ciri-cirinya akan ditandai oleh insomnia, numbing ya, mati rasa, tidak ada interest, tidak ada minat, irritability, gampang tersentil, sensitif, gampang tersinggung, depresi, disosiasi ya, tidak bisa selaras pikiran dan perasaan saya nggak sejalan, hypervigilance itu yang tadi yang saya kasih contohkan cici saya yang selalu aktif gitu ya, terus nggak bisa ingat. Kamu ingat nggak dulu kecil kamu suka apa? Apa ya? Saya nggak tahu, nggak punya memori gitu. Atau merusak ya, self-destructive tadi ya, melukai diri, melukai orang lain, menggunakan substance abuse ya, kecanduan narkoba misalnya, punya gangguan makan, punya sakit kronik ya, sakit kepala, gampang migrain gitu. Kemudian merasa stres, overwhelmed, gampang sekali stres ya. Nggak tahan kalau ada suara anak bayi nangis, saya nggak tahan, ribut begitu bagi saya. Panic attack, ada perasaan malu, membenci diri gitu ya. Startle response itu gampang kagetan Bapak Ibu ya. Lihat apa kaget, lihat apa kaget gitu. Kemudian intrusive memory. Ketika saya bekerja ya tiba-tiba kok ada muncul ya gambaran suara orang berantem, papa lagi marahin mama begitu ya. Intrusive memory, muncul memori-memori ketika saya sedang melakukan yang lain. Lalu adanya mimpi buruk, adanya penurunan konsentrasi, perasaan hopeless, nggak ada harapan, gitu ya. Nah, bagaimana kok bisa menjadi traumatik nih? Nanti saya jelaskan berikutnya ya. Tapi sekarang saya mau jelaskan dulu nih. Kalau tadi itu tentang ciri-ciri orang yang mengalami ketiadaan ayah atau ibu, berarti kan betapa pentingnya ya Bapak Ibu peran ayah dan peran ibu. Nah, saya singgung sedikit peran ayah dan ibu nih. Peran ayah yang pasti tidak bisa digantikan oleh peran ibu. Itu yang harus kita tahu bersama ya. Jadi dia nggak ada ayah, saya menggantikan ayahnya. Saya mama, saya gantiin peran ayah. Nggak bisa, tetap nggak bisa Bapak Ibu. Karena tiap peran ayah maupun ibu itu punya kekhasannya. Ada sisi yang berbeda yang mereka akan tanamkan kepada diri anak-anak mereka. Yuk kita lihat.
Peran ayah tuh yang pertama, dia yang memberikan standar moral, parameter, mana yang benar, mana yang salah di dalam keluarga. Jadi keluarga saya ada rules-nya, jelas. Kalau orang lain berperilaku seperti apa, itu benar atau salah jelas. Anak-anak tahu dengan jelas mana yang benar, mana yang salah. Mana yang diizinkan, mana yang tidak. Itu ayah yang menetapkannya. Yang kedua, ayah itu menciptakan rasa aman. Kenapa aman? Karena jelas, semuanya jelas. Mana yang benar, mana yang salah itu jelas. Dan konsisten. Jadi rumah itu secure. Secure juga karena orang tua itu akan membela. Kalau ada orang mengancam, ada orang jahat di luar, ayah yang akan keluar, memasang dirinya untuk memprotek keluarganya, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Jadi kalau ada orang yang merusak, misalnya anak perempuan saya sedang main ya di mall, lalu ada anak kecil, ada anak laki-laki lain yang sedang mendekati anak perempuan saya, kemudian dia mengganggu anak perempuan saya, maka saya sebagai ayah akan bilang, kamu mau ngapain? Jangan ganggu anak saya, begitu. Sehingga si anak perempuan ini melihat bahwa itu ada laki-laki dewasa, yaitu ayah saya, yang memprotek saya, gitu ya. Kemudian ayah itu perannya dialah yang menentukan suasana di dalam rumah, bukan ibu, ya. Ayah itu akan menentukan apakah rumah ini menjadi hangat, rumah ini menyenangkan, relasi ini bisa dipercaya, begitu. Dia yang juga akan menentukan berarti suasana spiritual di dalam rumah itu. Secara spiritual, bagaimana pertumbuhan rohani anak-anak saya yang mengarahkannya. Lalu yang keempat menjadi afirmator. Afirmator pada identitas. Kenapa bukan ibu memberi afirmator? Karena di dalam keluarga, ayah menempati posisi paling tinggi. Jadi afirmasi yang kita dapatkan itu jauh lebih valid ketika kita mendapatkan afirmasi dari ayah. Ibu bisa memberikan kita afirmasi bahwa saya baik, saya ini rajin, tetapi akan jauh lebih kuat ketika ayah yang memberikan afirmasi itu kepada saya. Ya, jadi memberikan afirmasi atas identitas saya ini laki-laki perempuan. Nah, bagaimana itu nanti ada di slide berikutnya. Lalu ayah itu memberi sumber blessing. Kenapa? Karena ketika ada problem di dalam keluarga, ayah yang mengajak keluarga berdiskusi, memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Ayah memberikan advice, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan ayah, kehadiran ayah yang mengumpulkan keluarga itu menjadi blessing buat keluarga. Sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh mengerti bagaimana harus menjalani kehidupan. Jadi intinya Bapak Ibu, peran ayah adalah dia menghadirkan Allah di dalam keluarga. Nah, bagaimana ini dampaknya jika pada anak laki-laki? Pada anak laki-laki, ayah itu akan memberikan stimulasi untuk anak laki-laki itu mengeluarkan sisi maskulinnya, Bapak Ibu. Ya, ibu tidak bisa mendorong anak laki-laki mengeluarkan sisi maskulinitasnya. Kenapa? Karena ibu feminin. Nggak mungkin kan ibu mengajak anak laki-lakinya bergulat. Nggak mungkin kan ibu ajak anak laki-lakinya, yuk kita masuk hutan, yuk kita menembak burung. Nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi sisi maskulinitas yang menjadi dasar dari gender seksual laki-laki, anak laki-laki, dia dapatkan dari ayahnya. Ayah itu mengajak anak berpetualang, ayo kita coba yuk, ada tempat baru di sana, kita sepedaan berdua, ayo kita cari sesuatu di sana misalnya. Kemudian ada problem, mengajak anak bertarung menyelesaikan problem itu, sehingga menumbuhkan sense menaklukkannya, sense sebagai seorang winner, pemenang. Jadi termasuk juga bagaimana menaklukkan hati wanita. Zaman sekarang laki-laki susah sekali untuk menaklukkan hati wanita, kenapa? Karena wanitanya lebih garang daripada laki-lakinya gitu. Wanita mendekati pria, prianya ngacir, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memberikan sense winner ya. Kita tahu kalau secara biologis itu kan sifat sperma itu memang menaklukkan ovum, sel telur gitu. Jadi itu memang sudah dirancang demikian oleh Tuhan. Jadi kalau peran ini tidak ada, susah sekali untuk dilakukan oleh ibu. Ya. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa bertujuan. Ayah itu akan memberi target buat anaknya. Nanti ya setelah kamu bisa bikin ini, kita bikin yang lain. Nanti ya kalau kamu sudah bantu papa bikin sepeda atau membingkai
memasang kursi, misalnya kita bikin yang lain begitu. Sehingga anak ini melihat, oh ternyata kita perlu berinisiatif ya dalam hidup. Oh ternyata kita tuh perlu mencoba sesuatu ya dalam hidup. Itulah yang kemudian menumbuhkan passion. Bapak Ibu di generasi sekarang sering disandingkan, saya ingin bekerja sesuai dengan passion saya. Lah bagaimana bisa punya passion kalau hal-hal seperti ini nggak pernah ditransfer oleh ayah pada anaknya, pada anak laki-lakinya. Ya, nah kalau ini ada, maka inteligensi anak itu akan berkembang dengan optimal, Bapak Ibu. Dia juga akan bisa mengatur bagaimana emosinya. Karena EQ, emotional quotient itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar saya cerdas secara emosi, tapi saya tahu hidup saya itu punya tujuan. Saya tahu bagaimana saya memimpin orang lain. Ya, kemudian ada spiritual quotient, Bapak Ibu, karena tadi kan perannya sebagai imam di dalam keluarga, ya. Kemudian mengafirmasi kompetensi ini yang tadi saya katakan ya, ketika anak saya itu berhasil membantu saya mengafirmasi, thank you ya tadi sudah bantuin papa memperbaiki sepeda, gitu ya, memberikan afirmasi sehingga apa yang dilakukan anak itu penting, menumbuhkan keyakinan diri, ya. Mau lihat nggak usah, ini mau lihat orangnya. Pada anak perempuan, Bapak Ibu, kehadiran ayah itu akan meneguhkan sisi femininnya. Karena ketika ayah melihat anak perempuannya, itu pasti yang dia hayati adalah anak perempuanku adalah anak perempuan yang paling cantik di dunia. Meskipun ada anak perempuan lain di luar sana yang cantik, tapi bagi saya, anak perempuan saya adalah yang paling cantik. Sehingga itu menumbuhkan image ya, body image, rasa secure pada diri anak perempuan. Nah, karena ayah tadi memberikan aturan benar salah, maka anak perempuan tahu boundary. Anak perempuan itu jadi tidak sembarangan berelasi ketika dengan lawan jenis. Dia tahu batas-batasnya, punya standar gitu. Ya, dia merasa dikasihi, diprotek, diperlakukan dengan lembut dan diperjuangkan. Saya ingat sekali Bapak Ibu waktu kuliah, saya mengunjungi teman saya di luar kota. Pada waktu kuliah itu, saya harus naik travel untuk kembali ke kota saya. Tapi travel itu ternyata supirnya rada nakal gitu ya, tidak jelas membuat janji jemput yang ditunda-tunda begitu. Akhirnya ayah dari teman saya itu menelpon drivernya lalu mengatakan, kamu jangan macam-macam ya, ini anak perempuan saya. Kamu janji jemput jam sekian tapi kamu tidak jemput. Bagaimana ini gitu? Nah, saudara tahu apa yang saya rasakan sebagai anak perempuan? Waduh, saya merasa dia itu benar-benar seperti ayah saya, Bapak Ibu. Walaupun dia ayahnya teman saya, tapi merasa diprotek, merasa diperjuangkan untuk melakukan sesuatu itu sangat penting buat anak perempuan. Ya. Nah, sekarang bagaimana peran ibu? Apa yang dibutuhkan dari ibu? Ibu posisinya memvalidasi peran ayah. Apa maksudnya? Jadi setiap ayah menegakkan aturan, ibu mengingatkan anak. Ingat ya, papa sudah bilang, kita kan seperti ini. Ingat ya, tadi papa bilangnya begini. Gitu. Jadi ketika ayah kemudian melihat anak laki-lakinya mulai remaja, lalu dia membelikan motor misalnya, supaya anak ini belajar naik motor, ibu harus sepaham dengan ayahnya. Ibu harus mengizinkan bahwa ayah membuat keputusan yang tepat. Ibu tidak boleh melarang bahwa jangan, masih kecil, nanti bahaya. Misalnya, nanti aja udah kuliah baru dibelikan motor. Tidak, ibu meneguhkan, memvalidasi apa yang memang ayah, peran ayah untuk lakukan itu kita harus memvalidasinya. Gitu, ya. Lalu yang kedua tuh peran ibu adalah merawat dan mengasuh. Merawat dan mengasuh secara biologis. Artinya hanya ibu yang punya kompetensi untuk merawat dan mengasuh dengan sangat lembut kepada anak. Dan ini bisa dirasakan sejak dari dalam kandungan, ya. Karena memang secara biologis ibulah yang diperlengkapi untuk melakukan itu, menyusui, menggantikan pampers, memandikan, begitu. Nah, ketika ibu melakukan peran ini, di mana peran ayah? Ayah ikut membantu. Misalnya ketika ibu tidak mampu, sibuk nih punya 2 anak, satu umur 2, satu masih baby, misalnya gitu. Nah, ayah bantu memandikan yang umur 2 tahun. Sehingga anak melihat bahwa ayah itu mensupport ibu. Gitu. Kemudian yang ketiga, membangun dan mentransfer keintiman.
Ya, biasa anak-anak paling suka leye-leye, bersandaran kan di paha mamanya, ya. Itu salah satu cara untuk membangun keintiman. Ibu paling sering menyentuh dahi anaknya. Ibu yang paling sering, misalnya anaknya mulai jerawatan, si ibu yang mulai pegang-pegang pipi anak remaja, kamu mulai jerawatan gitu. Itu membangun keintiman, ya, kelekatan secara fisik. Kemudian peran ibu adalah menjaga kualitas relasi antar pribadi di dalam keluarga dan komunitas. Artinya, kalau saya melihat anak saya yang satu lebih banyak di dalam kamar, ibulah yang berinisiatif. Ibulah yang menciptakan suasana. Yuk kita bikin makan-makan sama-sama yuk. Ayo kita bikin barbecue sama-sama yuk. Tujuannya untuk menciptakan kualitas kedekatan di dalam keluarga. Termasuk ketika teman-teman, anak-anak mulai bisa bersosialisasi, ya, mulai masuk masa puber, itu kan senang mainnya berkelompok. Ibulah yang berinisiatif, ayo undang temannya ke rumah, mama bikinkan sesuatu, kalian boleh main, boleh nginep. Itu inisiatifnya datang dari ibu, bukan dari ayah. Gitu. Kemudian ibu perannya sebagai manajer, pengelola. Mengelola rumah, merapikan rumah, memberikan kenyamanan dari segi atmosfer. Kalau kayak kita pergi di kafe itu ya, ambience-nya kan enak ya, tataannya enak, ada unsur feminin di dalamnya, gitu ya. Meskipun keramiknya sangat maskulin, furniturnya sangat maskulin, tapi ada sentuhan bunga, sentuhan lukisan, itu sentuhan feminin yang membuat suasana rumah itu menjadi nyaman. Ini nggak bisa dilakukan oleh ayah. Kecuali ayahnya punya sisi seni ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, apa peran ibu sebagai role model buat anak perempuan? Ya, artinya anak perempuan itu akan melihat bagaimana cara menjadi perempuan dewasa, bagaimana menjadi ibu dari ibunya. Apa pengaruh dari ibu pada anak laki dan anak perempuan? Sama ya, menumbuhkan keikatan emosi, memberikan rasa keteraturan dan kestabilan di dalam rumah, mengafirmasi maskulinitas anak laki. Itu tadi yang saya kasih contoh ya. Ketika anak laki ingin dibelikan motor oleh ayahnya, ibulah yang mengafirmasi, iya sudah saatnya kamu bisa naik motor, kamu sudah umur 16 tahun, misalnya begitu. Atau meminta anak laki untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di rumah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh ayah, tapi karena ayah lagi bekerja di luar rumah, nah ibu meminta tolong pada anak laki untuk membantunya. Misalnya, tolong dong bantuin angkat galon air gitu. Nah, dengan cara itu ibu sedang mengafirmasi maskulinitas anak lakinya. Ya, dengan keintiman yang dibangun, ibu juga akan memberikan teladan bagaimana anak laki melihat wanita dewasa, memperlakukan wanita dewasa. Dan kalau nanti saya punya istri, saya akan tahu istri seperti apa yang saya cari. Itu pengaruh ibu pada anak lakinya. Ya, ada undangan untuk berelasi sehingga anak merasa dicintai dan mampu mencintai. Nah, ini penjelasannya. Duh, waktu saya sudah habis nih, Bapak Ibu. Boleh tambah ya sedikit ya. Karena ini bagian yang sangat penting, Bapak Ibu. Saya mau ceritakan sedikit bagaimana kok bisa ya orang yang tanpa kehadiran ayah dan ibu itu kok bisa itu 7 dimensi itu relasinya kok jadi independen ya, kok dia bisa menjadi avoidant misalnya, atau kok secara emosi menjadi tumpul ya. Terus dia kok bisa merasa kok bisa menjadi kecanduan ya? Kok bisa orang yang fatherless motherless itu menjadi kecanduan? Bagaimana? Apa sih yang terjadi di dalam diri orang itu? Mesin kerjanya gimana? Kok sampai begitu? Nah, ini saya jelaskan Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita tidak memiliki kehadiran ayah dan ibu yang cukup dalam diri kita, itu kan kita sebenarnya sedang merasa kehilangan. Kita kehilangan kehadiran. Saya tidak bisa merasakan kamu karena kamu jauh. Jadi saya putus kontak dengan kamu. Ketika saya kehilangan kamu, kehilangan kasihmu sebagai ayah atau ibu, kehilangan tanggapanmu, kehilangan perhatianmu, kehilangan komentarmu, kehilangan waktu bersamamu, kehilangan teladanmu waktu kamu membuat keputusan, mempertimbangkan sebuah aturan main. Saya nggak punya semua itu, saya tuh berduka. Gitu. Nah,
ketika saya berduka dan merasa kehilangan ini, saya menjadi bingung. Saya ini sebetulnya siapa ya? Karena tidak ada orang yang melihat saya, mendengarkan saya. Dalam suasana rumah mungkin saya aman. Saya bisa main dengan boneka, saya bisa main dengan mobil-mobilan. Tapi saya mainnya sendirian. Tidak ada yang temanin. Jadi saya bingung, saya ini siapa sebetulnya? Itu yang disebut dengan masalah identitas. Nah, ketika saya gamang dengan diri saya, kita itu kreatif, human yang kreatif. Ketika saya mulai gamang dengan diri saya, maka secara otomatis diri saya ini akan membentuk defense, Bapak Ibu. Saya akan menciptakan diri yang lain. Diri yang lain dengan tujuan apa? Supaya setidak-tidaknya orang tua saya itu melihat saya, mengakui saya, mendengarkan saya, atau berbicara kepada saya. Ya, itu akhirnya saya membuat yang namanya false self. Saya membuat diri yang salah. Ya. Nah, ada dua bentuk false self, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan menjadi orang yang high achiever. Saya orang yang berambisi. Saya harus terus berprestasi. Saya mengejar karir yang tinggi. Baik enggak? Baik in some ways. Tapi in other ways ini tidak baik. Karena ini diri yang salah. Kenapa? Karena waktu saya menjadi seorang high achiever, saya berkompetisi, saya tidak suka kalau ada orang yang lebih menang daripada saya. Saya dengan begitu setidaknya ayah saya bilang, oh hebat ya kamu ya nak, kamu bisa ranking 1. Wah kali ini kamu dipromosiin, wow cepat sekali kamu punya karir naik, misalnya begitu. Setidaknya dengan itu orang tua melihat saya, dan saya itu ada harganya bagi orang tua saya. Ya, kemudian saya menjadi orang yang perfeksionis, saya nggak boleh salah, nggak boleh jelek, supaya ya orang tua itu menghargai saya, melihat saya. Gitu. Orang tua saya senang dengan saya. Dengan kata lain, saya membeli perhatian orang tua saya dengan prestasi saya. Saya memanipulasi orang tua saya dengan prestasi saya, gitu. Nah, bentuk yang kedua adalah merusak diri, self sabotage. Artinya saya itu justru melakukan hal-hal yang sengaja bikin orang tua saya marah. Tujuannya apa? Supaya setidaknya dengan dia marah, dia tuh lihat saya. Setidaknya dengan dia marah, dia itu memperhatikan saya, berkomentar tentang saya. Nah, self-sabotage ini macam-macam Bapak Ibu. Kalau pada anak sekolah atau pada anak remaja, itu misalnya bolos sekolah gitu ya. Termasuk yang tadi, melukai diri, ya, terlibat dalam kelompok yang tidak benar, begitu. Atau mereka yang termasuk dalam kelompok ini, Bapak Ibu, PSK ya, ada kan anak-anak yang mulai masuk masa awal dewasa umur 21, 18 itu menjadi PSK, merusak dirinya karena gamang dengan dirinya. Begitu. Ya. Nah, kemudian karena saya membentuk false self ini di dalam batas-batas tertentu, saya itu sebenarnya merasa enak, merasa senang, merasa nyaman. Setidaknya papa saya melihat saya, papa saya setidaknya memuji saya dengan saya berprestasi. Maka false self ini kemudian berurat akar di dalam diri saya menjadi sebuah candu. Tapi sebetulnya apakah saya orang yang sepenuhnya happy? Tidak. Karena di tengah saya lega, saya juga stres karena saya harus achieve lagi. Ketika saya melukai diri, kan saya sebenarnya benar-benar terluka begitu ya. Nah, jadi ketika saya membangun false self, lalu saya meyakini diri itulah diri saya, prestasi itulah diri saya, karir saya itu adalah diri saya, gitu ya. Saya lega untuk sementara waktu, tapi saya juga stres karena saya takut if someday saya tidak berhasil bagaimana, begitu ya. Nah, ketika saya teradiksi dengan ini ya, misalnya saya jadi gila kerja, saya itu kan membentuk false self saya. Maka true self saya, diri saya yang sebenarnya itu jadi semakin jauh dari saya. Saya semakin tidak mengenali siapa saya yang sebenarnya. Saya yang terluka, saya yang sedih, saya yang kehilangan. Saya sudah tidak merasakan itu lagi. Yang saya rasakan adalah saya orang yang berprestasi. Makanya ada orang sering bilang, nggak apa-apa kok, saya ditinggalin papa, saya fine-fine aja. Buktinya saya jadi manajer, saya jadi CEO misalnya. Nggak ada masalah dengan itu. Karir saya bagus.
Sebenarnya yang berbicara itu bukan true self-nya dia, yang berbicara itu adalah false self-nya dia. Nah, ini yang dibawa terus sampai menjadi orang tua. Nah, ketika kita mengalami adiksi, ya, kita lega tapi sekaligus stres. Nah, tadi efek sampingnya adalah itu, kita terisolasi dengan orang lain, terisolasi dengan diri kita sendiri, dan muncul efek sampingnya yaitu gangguan fisik, Bapak Ibu. Beberapa klien saya itu mulai di usia 50 tahun ke atas, dan keluhannya itu awal-awal kehidupan mereka, pernikahan mereka baik-baik saja. Tapi ketika mulai masuk usia 50-an, keluhannya apa? Fobia kucing, ya. Padahal sebelum-sebelumnya tidak punya masalah dengan kucing. Tapi tiba-tiba ada attack gitu ya, serangan attack, saya takut dengan kucing gitu. Kemudian ada yang tiba-tiba tidak bisa bernafas, sesak nafas keluhannya. Padahal sebelum-sebelumnya kehidupan dia fine-fine aja. Nah, inilah efek dari false self, Bapak Ibu, yang terus terbawa menjadi adiksi, yang kalau kita tidak menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, maka trauma itu akan muncul dalam bentuk gangguan fisik. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kan saya bilang di depan bahwa disfungsi keluarga ini diwariskan. Bagaimana caranya itu diwariskan, Bapak Ibu? Yang pertama secara biologis. Jadi, waktu pertama kali saya hidup, saya mengalami relasi dengan orang yang mengasuh saya. Kalau message yang saya terima itu tidak menyenangkan, ya, ketika popok saya dibersihkan, sentuhannya itu kasar gitu ya, saya banyak mendengar orang tua saya berantem misalnya gitu, maka saya menyimpan memori emosi, ya, memori ada dua, saya memori ingatan tentang fakta tapi juga ingatan tentang emosi. Nah, memori emosi ini tersimpan di dalam diri saya, itu yang saya terus pakai, yang saya bawa. Jadi ketika saya sudah punya memori emosi bahwa keluarga itu tidak aman, lingkungan saya tidak aman, jadi bawaan saya ini selalu was-was, selalu siaga, selalu gugup, selalu deg-degan. Ketika saya dewasa dan punya anak, saya itu mengekspresikan pembawaan yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi waktu anak saya melihat saya, Mama itu kok deg-degan sih, begitu ya. Nah, itu artinya ketika anak saya melihat saya deg-degan, saya ini penuh dengan cemas, anak saya itu sebetulnya juga merekam hal yang sama, yaitu, wow, berarti Mama saya ini tidak aman ya, berarti lingkungan saya tidak aman ya. Nah, rekaman itu direkam kembali oleh anak saya. Itu maksudnya diwariskan secara biologis ya. Bukan yang kedua diwariskan melalui cara belajar, role model gitu. Jadi orang tua mengajarkan apa kepada anak, kamu jangan bikin malu nama keluarga misalnya ya. Itu budaya, nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Jadi anak ini tumbuh dalam keluarga yang harus selalu benar. Jangan bikin malu nama keluarga. Nah, itu terus tuh keyakinan yang dia ingat. Value keluarga saya adalah jangan bikin malu nama keluarga. Jadi ketika saya dewasa, saya pun mengajarkan itu pada anak saya. Jadi ini ada dua cara bagaimana disfungsi dalam keluarga itu diwariskan secara biologis dan secara sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menolong diri kita mengatasi problem ini, maka mengatasi problem ini harus antar generasi, dengan ayah saya, dengan diri saya, dan dengan anak saya. Ya, akarnya dari mana kita tahu bahwa pertama kali manusia jatuh dalam dosa, itu akarnya datang dari putusnya relasi dengan Tuhan. Nah, kita melihat ya bahwa di dalam fatherless dan motherless ini isunya sama, yaitu tidak adanya relasi, rusaknya relasi di dalam keluarga. Jadi kita juga melihat betapa fundamentalnya masalah relasi ini di dalam keluarga. Jadi untuk memperbaiki isu ini, kita harus memulihkannya dengan memulihkan relasi itu sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Saya berikan tahapannya di sini Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan sangat banyak memberikan kita janji bahwa kita itu sudah menjadi orang yang baru. Gitu ya. Tuhan mengatakan, aku memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mari Bapak Ibu kita pakai ini sebagai pegangan untuk melihat diri kita bahwa kita itu bisa dipulihkan. Walaupun kita tidak punya ayah dan ibu yang seperti dulu,
tidak masalah karena kita akan mempelajarinya dengan relasi yang baru dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki atau memulihkan keadaan di dalam relasi saya dengan diri saya, dengan orang tua saya, dengan anak saya, dalam atmosfer yang fatherless dan motherless. Yang pertama kuncinya Bapak Ibu, kita harus melihat diri kita sebagai orang dewasa. Artinya ketika saya ingin menyadari kondisi ini, saya ingin mengambil keputusan mengampuni dan mengambil tanggung jawab, saya memposisikan diri saya sebagai orang dewasa. Saya tidak lagi melihat diri saya yang kecil, Catherine yang kecil yang butuh didengarkan oleh mamanya, Catherine yang kecil yang butuh untuk dilindungi oleh papanya. Bukan. Tapi saya melihat diri saya sebagai Catherine yang dewasa, lalu saya melihat siapa? Saya melihat ayah saya dan ibu saya itu sebagai dua orang dewasa, ya, yang kebetulan dia adalah papa dan mama saya. Jadi saya melihat papa dan mama saya sebagai orang dewasa, mereka punya background hidup dalam keluarga yang juga fatherless dan motherless, maka saya melihat orang tua saya yang dulu itu dengan kacamata belas kasihan. Mereka adalah victim, begitu. Yang kedua, sebagai orang dewasa, saya tidak lagi minta, ya ketika saya berrekonsiliasi dengan mama saya atau papa saya tidak lagi minta, Mbok ya saya didengarin, Mbok ya saya dilindungin. Enggak, karena saya sudah dewasa, saya bisa mengambil tanggung jawab saya sendiri, saya bisa mengurus diri saya sendiri, gitu ya. Jadi tahapannya harus memakai kacamata sebagai orang dewasa. Sebab kalau kita memakai kacamata sebagai anak kecil, ketika saya memperbaiki relasi dengan orang tua saya dengan tujuan supaya mama saya ngomong saya lagi, itu, maka saya tidak grow. Saya tetap sebagai anak kecil yang membawa luka itu. Gitu. Saya tidak mengambil peran saya untuk bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara menyadari bahwa saya mengalami luka, bahwa saya mengalami kondisi fatherless dan motherless, Bapak Ibu? Yang pertama, selalu ingat bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan menyediakan banyak sekali kesempatan kita itu sebetulnya bisa melihat siapa diri kita. Melalui banyak relasi. Kita berrelasi dengan anak kita, itu sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan bagaimana kita dulu waktu jadi anak. Bagaimana ayah dan ibu kita waktu dulu kita menjadi anak. Melalui pasangan, ya komentarnya, perilakunya, sikap-sikapnya itu mengingatkan kenapa ya dia kok ngomong gitu. Ketika pasangan saya ngomong gitu, kenapa ya aku tersinggung? Kita harus menengok ke belakang. Iya ya, apa yang terjadi waktu dulu sehingga orang ini ngomong gini aja aku tersinggung. Misalnya seperti itu. Kenapa ya atasan saya mengkritik saya, kok saya jadi tersinggung? Atasan itu kalau sekarang ibarat ayah dan ibu di dalam dunia kerja, mereka atasan saya, gitu ya. Jadi ketika refleksi dari ayah dan ibu saya. Jadi kalau atasan saya ngomong satu, kemudian saya menjadi tersinggung, kenapa ya saya harus tersinggung? Saya harus melihat ke belakang. Dan harus berani jujur dan terbuka, Bapak Ibu. Sebab kalau kita nggak jujur, nggak mau terbuka, nggak mau melihat siapa diri kita, susah kita untuk benar-benar bisa masuk ke dalam core-nya. Kenapa saya merasa seperti ini? Yang step kedua, Bapak Ibu, setelah saya tahu apa yang terjadi dalam diri saya, oh berarti dulu saya pernah diperlakukan begini. Apa ya artinya perlakuan itu buat saya? Oh itu artinya saya tuh nggak penting ya buat mereka ya. Mereka tuh sibuk sekali. Saya disuruh harus mengurus diri saya sendiri. Berarti saya ini orang yang soliter. Saya ini orang yang lonely. Berarti kalau saya lonely, berarti next-nya saya sudah dewasa. Ya saya harus menciptakan lingkungan di mana saya tidak merasa lonely. Saya harus berbagi kehidupan dengan orang lain supaya orang lain menolong saya menolong orang lain. Saya punya komunitas, begitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita mengampuni dengan dua kacamata, Bapak Ibu. Pertama, saya melihat orang tua saya itu adalah efek dari generasi sebelumnya. Maka saya mengampuni dengan rasa belas kasihan. Saya memberikan belas kasihan kepada dia. Tapi saya juga mengampuni diri saya. Kenapa diri saya harus diampuni? Karena saya selama ini memakai kacamata yang salah. Saya menggunakan persepsi saya untuk menginterpretasi apa yang pasangan saya ngomong. Saya menggunakan paradigma ini untuk menginterpretasi apa yang papa saya lakukan. Misalnya nih, dulu saya sangat buruk relasinya dengan ayah saya. Lalu setelah saya dewasa, ayah saya menyadari dirinya, dia mulai memperbaiki relasi dengan saya. Ayah saya sering datang, menghubungi saya, menelpon saya, memberikan saya makanan, gitu ya.
Tapi saya menolak itu. Kenapa? Karena saya menggunakan persepsi yang lama, false self saya, bahwa ayah saya itu orang yang tidak baik gitu ya. Nah, saya sudah salah mengartikan ayah saya ketika saya dewasa. Jadi, saya ada andil dalam hal ini. Saya ada andil memperburuk penghayatan fatherless dan motherless yang saya alami. Jadi, saya harus mengampuni diri saya. Gitu. Kemudian bicara, nah step berikutnya untuk mengampuni, kalau memang situasi yang Bapak Ibu alami sudah sangat berat, sangat kronis, ya mungkin perlu untuk punya ketemu konselor gitu ya, menterapi diri kita supaya kita bisa kembali berfungsi maksimal sebagai orang tua. Step yang terakhir Bapak Ibu adalah mengambil tanggung jawab, ya, membuat batasan untuk diri kita dan orang lain. Kalau saya selama ini selalu people pleaser, menyenangkan orang, saya harus buat batasan. Saya punya keterbatasan. Saya tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Kemudian menerima dan memberi kasih, ya. Di dalam Matius dikatakan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan keluarganya, ya, ada ayat yang mengatakan siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Artinya setelah kita dewasa, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman di gereja, mentor kita, itu semua bisa menjadi ayah dan ibu bagi kita dan menjadi saudara-saudara kita. Itu yang Tuhan berikan sebagai cara memulihkan diri kita. Mari kita membuka diri, menikmati relasi itu dengan mereka. Yang ketiga, kita harus tetap connect dengan Tuhan. Karena seperti dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan pemulihan ini tanpa intervensi Tuhan. Jadi marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk membukakan mata kita, melihat apa tuh di dalam diri kita yang masih kita bawa sampai sekarang. Yang membuat kita tidak berkembang, membuat kita penuh dengan hambatan berelasi dengan anak kita dan pasangan kita. Apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Saya kira gereja bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa, ya. The most terrible power of poverty is loneliness and the feeling of being unloved. Jadi gereja adalah komunitas yang bisa menciptakan adanya penerimaan sehingga orang tidak merasa lonely dalam hidupnya, orang tidak merasa dibuang dalam hidupnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, penjelasan saya sampai di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyerapnya, memprosesnya dan mencernanya dengan baik. Jikalau tadi dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu merasakan sesuatu, merasakan Tuhan menjamah Bapak Ibu, jangan keraskan hati, mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan waktu sekitar 1 menit untuk kita berdiam diri, untuk kita memperhatikan diri kita, kehidupan kita, untuk merenungkan kembali siapa saya, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya, apa yang hilang dari hidup saya. Apa yang saya rindukan sampai sekarang yang tidak terpenuhi. Jika ada rasa sedih, pahit, kecewa, kemarahan, bawalah itu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jujurlah dengan perasaan-perasaan itu, dan minta Tuhan untuk memberikan kita kemampuan, kekuatan, kerendahan hati untuk memberikan pengampunan. Karena kita tahu bahwa orang tua kita juga merupakan korban dari generasi sebelumnya. Kita juga tahu bahwa tidak sepenuhnya itu adalah kesalahan mereka. Kita pun punya andil dengan membangun false self, dengan menciptakan diri yang berbeda, dengan mempersepsi dengan keliru, dengan menyimpan dendam dan kemarahan, sehingga ketika pemulihan terjadi kita tidak punya kesempatan
Kita tidak mau memberikan kesempatan itu buat orang tua kita. Sehingga kita semakin merasa lonely, merasa lost, kehilangan orang tua kita. Mari Bapak Ibu mengambil waktu tenang sejenak. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Jika ada tanya jawab, masih adakah waktu untuk tanya jawab? Terima kasih Bu Catherine untuk pemaparannya yang sudah begitu jelas dan sangat memberkati. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan ya Bu ya. Selamat siang, saya dibesarkan dari keluarga Kristen, tapi saya merasa ada disfungsi, tapi mereka tidak merasa. Saya sudah menikah dan punya 1 baby. Di keluarga saya menjadi anak yang bukan favorit. Adik saya perempuan paling favorit di keluarga saya. Seringkali orang tua saya ke rumah saya hanya untuk membanggakan prestasi usahanya, seperti merendahkan saya. Dalam waktu dekat adik saya akan menikah dan mungkin segera punya anak. Yang saya takutkan adalah akan ada perbandingan lagi terhadap cucunya dan anak saya yang jadi korban. Bagaimana menghandle-nya? Maaf Bu, pertanyaannya panjang sekali. Jadi poinnya apa ya? Poinnya dia merupakan anak yang istilahnya korban di dalam keluarga, selalu dibandingkan dalam keluarga. Kemudian dalam jangka waktu dekat ini adiknya katanya akan menikah. Jadi dia takut nanti baby dia juga akan mengalami korban yang sama dengan dia, akan dibandingkan dengan anak dari adiknya ini. Oke. Baby kita takut dibandingkan dengan baby dari adik kita gitu ya. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa kita perlu punya boundary yang sehat. Artinya kita kan sudah dewasa. Jadi kita bisa mengatakan pada orang tua kita bahwa tolong ya papa mama ketika nanti saya datang dengan anak saya, lalu adik saya membawa anaknya, tolong anak kami tidak dibandingkan. Kalau masih selalu seperti itu, saya nggak bisa datang ke sini mengunjungi papa mama. Kita harus bersikap tegas seperti itu. Yang kedua, supaya anak saya sehat dan punya rasa confident yang kuat, saya sendiri sebagai orang tua yang harus memupuk relasi, memberikan banyak afirmasi, connection dengan anak saya. Sehingga, kalaupun anak saya nanti terlepas tidak dibandingkan oleh emak engkongnya, tapi mungkin dibandingkan oleh teman yang lain, oleh gurunya, anak saya akan tetap safe. Anak saya akan tetap confident karena dia sudah mendapatkan itu dengan berlimpah ketika dia belum keluar dari rumah. Ketika dia masih tinggal bersama dengan saya di usia 0 sampai 4 tahun. Itu kan masa dia tinggal bersama saya. Umur 4 tahun dia mulai masuk sekolah begitu. Dia akan mulai dengar temannya ngomong apa, gurunya ngomong apa gitu. Jadi gunakan 5 tahun pertama dalam masa kita mengasuh anak itu untuk memupuk confident pada diri anak, safe, rasa aman begitu. Nah, kita sebagai orang tua, parent juga jangan membandingkan karena anak itu merekam ya. Ketika orang tua mengatakan, anak itu tahu nggak? Misalnya nih si papa bicara sama si mama, kamu tahu nggak anak si itu tuh, dia gini loh. Nah, anak itu walaupun tidak terlibat dalam percakapan, tapi dia mendengar, dia akan menangkap message. Oh, berarti orang tuaku itu senangnya dengan anak yang kayak gitu, ya. Tapi saya bukan anak yang kayak gitu. Yalah, saya jadi anak yang kayak gitu deh, supaya papa mama saya senang sama saya. Nah, di situ akan muncul false self. Saya membentuk diri yang disukai, bukan diri saya yang sebenarnya. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Catherine. Ada lagi pertanyaan. Ketika disadari banyak sekali masalah dalam diri sendiri dan juga sudah diperlengkapi dengan informasi seperti webinar ini,
bagaimana saya bisa tahu masalah mana dulu yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Kedua, bagaimana saya dapat berproses dalam pemulihan saya tanpa membawa kecenderungan ingin cepat sehat atau pemikiran yang tidak progresif? Ikut konseling dan terapi, Bu. Itu caranya. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan. Wah, ini cukup panjang. Saya mau tanya mengenai manifestasi disfungsi nomor 6. Saya sangat merasa dalam keluarga saya, di mana saya merasa tidak ada kedekatan satu sama lain antara papa dan mama, ataupun antara saya dengan orang tua saya, dan antara saya dengan kakak saya. Saya berusaha untuk mendekatkan diri saya dengan orang tua saya, tapi saya sendiri pun merasa tidak bisa dan tidak mampu dikarenakan ada perbedaan agama antara saya dengan ortu. Jadi ini terjadi berulang kali. Yang ingin ditanyakan adalah, saya tahu itu salah dan saya merasa memiliki idealisme tertentu mengenai sosok figur ayah dalam benak saya, dan saya juga merasa bahwa saya bertumbuh dengan pertumbuhan yang tidak baik. Kalau saya menghadapi suatu masalah, saya sangat jarang untuk meminta bantuan kepada rekan saya ataupun orang tua saya, dan membuat saya agak cuek dengan sekitar. Selain itu, saya juga tidak terlalu bergairah dan bersemangat mencapai sesuatu dalam menghadapi hidup ini. Menurut Ibu, apa yang seharusnya saya lakukan? Oke, ini karena sudah mulai menyangkut mulai tidak ada rasa gairah di dalam hidup. Saya pikir step pertama memang harus mengikuti konseling, Ibu. Karena nanti dari sana yang bertanya ini akan dibantu ya, sekaligus disupport. Karena konseling itu bukan hanya menggali masalah, tapi kita akan mendapatkan support secara emosional. Dalam relasi saya dengan terapis saya itu mendapatkan banyak support, mendapatkan role model, mendapatkan afirmasi. Nah, relasi yang saya bangun dengan terapis saya, dengan konselor saya, itulah yang kemudian menjadi modal ketika nanti saya ingin membangun relasi lagi dengan ayah saya, atau dengan saudara saya, atau mulai punya inisiatif untuk mengembangkan karir saya, begitu. Jadi kalau mau menjawabnya sekarang akan susah saya memberikan jawaban yang sangat tepat karena itu menyangkut banyak area, Bu Eni. Itu ya. Jadi menurut saran Ibu, si penanya ini sebaiknya menghubungi salah satu konselor ya. Di tempat kami juga memang ada konselor, baik di FCC maupun di Kartini juga sudah ada. Jangan berpikir bahwa konselor itu konseling itu 1-2 kali udah selesai. Nggak bisa. Ini masalah udah berurat akar. Kita ini semua punya problem dari kita umur bahkan dalam kandungan, Bu Eni. Jadi kita perlu memberikan diri ya, menyayangi diri saya dengan mengizinkan diri saya melewati proses yang ditemani oleh konselor saya untuk mengobati satu persatu luka itu gitu. Jadi nggak ada instan. Ini bukan obat generik gitu ya, minum langsung hilang sakit kepalanya, nggak bisa. Kita harus memprosesnya gitu. Dan ingat, proses ini bukan sekedar untuk menyembuhkan penyakit atau luka kita, tapi proses ini untuk membuat kita itu grow, terus bertumbuh. Nah, orang yang bertumbuh itu kan sampai akhir hidupnya, Bu. Jadi itu harus menjadi paradigma kita bahwa saya orang yang bertumbuh, saya berarti akan terus nih bertumbuh. Mau sampai saya jadi emak engkong, saya juga akan masih terus bertumbuh dan mengenal sisi lain dari diri saya. Saya tidak stop. Jadi jangan expect juga untuk konselingnya 2 kali ya udah beres, nggak mungkin. Ya. Terima kasih, Bu. Ada satu lagi pertanyaan, bagaimana membangun hubungan dengan anak remaja yang tumbuh tanpa orang tua? Karena selama ini anak ini tertutup dan tidak terbuka. Jadi anak ini diasuh oleh? Dia nggak jelasin sih, Bu, cuma tanpa orang tua. Kalau tanpa orang tua berarti entah saya sebagai tantenya, ya saya memainkan peran sebagai orang tua buat dia. Kalau saya hanya seorang perempuan, dia butuh figur laki-laki. Saya akan ikutkan dia dalam kelompok-kelompok sel group, misalnya di gereja, yang memang sel grupnya sel grup laki-laki gitu, supaya dia punya model. Ya, jadi gereja perlu juga memikirkan tentang pemuritan itu
yang dari sisi ini ya. Saya tuh menghadirkan saya sebagai pembina remaja, berarti saya ini role model gitu ya, sebagai pengganti ayah buat anak-anak remaja saya. Berarti apa nih yang saya harus perhatikan, yang harus saya rencanakan dalam agenda saya membuat kurikulum pembinaan, misalnya begitu Bu Eni. Oke. Terima kasih Bu. Ini ada lagi pertanyaan. Saya memiliki seorang sahabat yang cenderung selalu menyakiti diri sendiri ketika dia mengalami stres. Misalnya dengan menarik rambut sampai rontok, kemudian menyilet diri. Nah, bagaimana mengatasi kondisi ini sebagai sahabat supaya sahabat saya itu bisa terlepas dari kecenderungannya menyakiti diri? Ya, berarti kan pertama sahabatnya ini pasti sudah menikmati ya. Jadi adiksi gitu, udah menikmati kalau dia nggak punya cara lain gitu. Jadi ngeblok, pikirannya tuh ngeblok. Orang yang sangat cemas, sangat stres itu biasanya begitu, Bu. Ngeblok pikirannya, nggak bisa melihat alternatif lain dan tidak tahu bahwa ada cara yang lebih menguntungkan buat dia untuk menyalurkan rasa marahnya begitu. Ya, temannya perlu memperkenalkan cara-cara lain. Kalau memang ini sahabat baik, memperkenalkan cara lain. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih, kamu tapi tidak melukai dirimu. Saya perkenalkan cara yang lain. Misalnya kamu mencoret, kamu ikut kelas ikut art misalnya gitu. Kamu jogging, kamu yang melakukan sesuatu karena di dalam dirinya itu kan sangat bergejolak gitu ya. Dan setelah itu, setelah kamu mulai bisa jogging atau kamu ikut art, kemudian yuk coba kita bicarain ketika kamu melukai dirimu itu apa sih yang kamu rasakan. Nah, untuk menjadi seperti ini ya temannya juga harus punya kemampuan untuk mengerti ya, mendengarkan, berempati dan mengertilah tentang psikologis orang yang melukai diri itu kenapa gitu. Baru bisa menolong dengan efektif. Ya, Bu. Iya, terima kasih Bu. Ini juga ada pertanyaan yang masuk kita berapa menit lagi nih saya akan buka kesempatan untuk bertanya. Mungkin satu kali pertanyaan lagi boleh ya? Oke, satu kali pertanyaan lagi ya. Saya kan ada tinggalkan nomor kontak saya di materi yang saya bagi. Jadi kalau mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut, masalah yang sangat personal, silakan bikin kontak saya saja gitu ya. Mungkin lebih tolong gitu. Ya. Benarkah anak laki-laki lebih condong dekat ke mama dan anak perempuan sebaliknya? Apa ini karena faktor peran yang baru saja dijelaskan? Baru karena faktor peran yang dijelaskan. Tidak. Anak laki dan anak perempuan sama-sama dekat pada ibu, sama-sama dekat pada ayah. Hanya aktivitasnya yang berbeda. Aktivitas tidak menerjemahkan kedekatan ya. Aktivitasnya kalau dengan papa ya saya main gulat-gulatan, kalau dengan mama ya saya bikin kue gitu kan. Oke, terima kasih Bu Catherine untuk penjelasannya. Materinya udah di-share ke peserta? Belum Bu, nanti kalau itu akan minta dibantu untuk di-share ke materinya akan di-share ke peserta ke email atau ke WhatsApp yang sudah di pendaftaran ya. Ya. Dari penjelasan yang tadi saya tangkap adalah ya peran dan fungsi orang tua itu bukan terjadi karena salah satunya itu perceraian atau apa ya, tapi benar-benar ketika salah satu dari ayah atau ibu tidak menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya, ini banyak sekali manifestasi yang akan timbul dari disfungsi itu. Jadi bisa timbul KDRT, kemudian perselingkuhan, sakit penyakit, kemudian adiksi dan gangguan mental, tidak ada value system dan atmosfer keluarga ini sangat kaku, narsistik dan ketiadaan connection. Kemudian dari hal-hal itu ciri yang merupakan tanda dari korban itu pertama adalah masalah emosi, bisa mati rasa, kemudian hidup monoton, agresif, adiksi termasuk adiksi pornografi, adiksi makan, seks, atau adiksi kerja. Kemudian masalah relasi,
Jadi relasinya bisa berjarak atau terlalu mandiri, terjebak dalam relasi yang buruk, dan distorsi dalam relasi. Kemudian juga bisa timbul masalah fungsi, takut menghadapi resiko, kemudian juga masalah spiritual, bisa meragukan Tuhan dan sulit mengalami kehadiran Tuhan. Masalah pikiran, sulit fokus dan konsentrasi dan punya pemikiran-pemikiran yang negatif. Kemudian juga bisa timbul masalah kepribadian, cemas, kemudian narsistik, dan yang terakhir adalah masalah fisik atau biologis, bisa mengalami gangguan tidur, kemudian juga mimpi buruk. Dan kunci dari pemulihan semua ini adalah pertama dengan diri sendiri, kemudian dengan sesama, yang terakhir dengan Tuhan, dengan cara menyadari dan mengakui, kemudian juga mengampuni, dan terakhir adalah mengambil tanggung jawab. Ini sudah dirampungkan. Sekali lagi terima kasih Bu untuk materinya di siang hari ini yang sangat memberkati. Ya, teman-teman yang boleh memberi jempol pada teman-teman yang sudah mendapatkan berkat dari materi hari ini. Terima kasih. Oke, dan sebagai penutup saya minta GI Antoni untuk menutupnya di dalam doa. Ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu di siang hari ini boleh mendengarkan penjelasan yang begitu memberkati kami tentang fatherless dan motherless ini. Terima kasih untuk kebenaran dan juga pengalaman-pengalaman yang boleh kami dengarkan dari hamba-Mu, Ibu Catherine. Semuanya ini sangat membekali kami, Tuhan. Kami sadar dalam diri kami masing-masing ada bagian-bagian yang akibat dari fatherless dan motherless itu yang kami rasakan hingga saat ini. Namun kami bersyukur karena Bapa kami di surga tidak pernah membiarkan kami sendiri menghadapi semuanya ini. Bapa kami yang begitu baik, yang memberikan kami kasih-Nya, yang berkuasa untuk membantu memulihkan kehidupan kami, untuk terus diproses, diperbaharui, semakin hari semakin serupa Kristus, anak-Mu yang tunggal itu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami merendahkan hati, mau diubahkan oleh-Mu melalui banyak cara yang Tuhan pakai, supaya semakin hari kami mengerti akan gambar diri kami sebagai kodrat ilahi yang telah Tuhan ciptakan sangat baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang menolong, memberkati kehidupan hamba-Mu Ibu Catherine yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan terus menopang pelayanan hamba-Mu ini bersama keluarga, agar di mana saja ia berada boleh menjadi saksi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, terkhusus dalam pelayanan terhadap keluarga-keluarga Tuhan. Terus berikan hikmat, berikan kekuatan untuk membawa kebenaran Tuhan disaksikan kepada banyak orang, sehingga semakin banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran yang disaksikan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Catherine. Sama-sama, Pak. Nuhun Bu Catherine. Ya, sama-sama. Bu Terima Eni. kasih Bu Catherine sharingnya. Pak Tiar, terima kasih pelayanannya. Thank you. Thank you Ciani. Ya, Erna. Boleh live ya? Boleh. Terima kasih Bu Catherine. Ya, sama-sama. Ibu Eni, saya live ya. Terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi Bu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Yuk.